Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Freya Putri dari kelas 12 nomor absen 8 ingin menjelaskan tentang sumber hukum muktafak dan sumber hukum muktalaf. Apa itu sumber hukum muktafak dan muktalaf? Nah, sumber hukum muktafak adalah sumber hukum yang disepakati para ulama, dan ada sumber hukum mutalaf adalah sumber hukum yang masih diperdebatkan atau diperselisihkan. Kemudian hal tersebut dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, contoh mutafak, yaitu ada pada Al-Quran, kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, yang kedua ada sunnah hadis, ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup. Dan yang kedua ada contoh muktalaf. Yang pertama ada ijma, kesepakatan para ulama dalam suatu masa tentang suatu hukum syariat. Yang kedua ada istisan, menganggap suatu perkara baik berdasarkan alasan tertentu, meskipun menyimpang dari qiyas. Kemudian ada urf atau adat istiadat, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kemudian studi kasus atau contoh konkret dari hal ini atau dari sumber hukum mutafak. Yang pertama, di Al-Quran kasusnya yaitu hukum wajib sholat 5 waktu. Nah, penjelasannya, semua ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu adalah wajib berdasarkan banyak ayat dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat itu, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ulama sepakat bahwa ini adalah perintah yang jelas dan wajib diikuti oleh setiap muslim. Kemudian ada kasus dari sumber hukum muktalaf, praktik mahar perkawinan. Kasusnya jumlah mahar yang sangat tinggi. Penjelasannya, di beberapa budaya ada kebiasaan menetapkan mahar yang sangat tinggi sebagai syarat perkawinan. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini sah-sah saja selama disepakati kedua belah pihak dan tidak memberatkan. Namun ulama lain berpendapat bahwa mahar yang terlalu tinggi bisa bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam pernikahan yang diajarkan Islam, yang bisa menghalangi orang untuk menikah dan memperbanyak umat. Kemudian hikmah dari mutafak. Hikmah sumber hukum mutafak, di segi kestabilan hukum, Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas memberikan landasan kokoh dan konsisten bagi umat Islam. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan stabilitas dalam kehidupan beragama. Kemudian kesatuan umat. Kesepakatan dalam sumber hukum ini menguatkan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, mengurangi potensi perpecahan karena adanya dasar hukum yang sama dan diterima secara luas. Kemudian untuk segi panduan hidup, sumber hukum yang disepakati menyediakan pedoman yang jelas dan langsung dari wahyu, kemudian memudahkan umat Islam dalam menjalankan ajaran-ajaran agama dengan benar. Nah, selanjutnya ada hikmah muktalaf. Yang pertama, hikmah dari sumber hukum muktalaf yaitu untuk fleksibilitas istisan, maslahah, mursalah, urf, dan istidlal, memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan konteks lokal dan zaman yang berbeda. Ini memungkinkan syariat tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai situasi. Nah, kemudian dalam hal inovasi dan kreativitas, perbedaan pendapat dalam sumber hukum muktalaf membuka ruang untuk
ijtihad, penafsiran hukum yang inovatif, memungkinkan solusi baru untuk masalah-masalah kontemporer. Kemudian yang selanjutnya pada adaptasi sosial, sumber hukum muktalaf seringkali mempertimbangkan adat kebiasaan setempat. Seperti urf, memungkinkan hukum Islam diterapkan dengan lebih efektif dalam masyarakat yang beragam. Nah, yang terakhir ada refleksi dari mutafak dan muktalaf. Sumber hukum Islam mutafak atau yang disepakati meliputi Al-Quran, sunnah hadis, ijma, dan kias. Quran dan sunnah adalah wahyu langsung dari Allah dan Nabi Muhammad SAW, sementara ijma dan kias merupakan hasil konsensus dan analogi para ulama. Sumber hukum yang muktalaf diperselisihkan termasuk istisan, maslahah, mursalah, urf, dan istidlal merupakan sumber hukum ini diterima secara universal oleh semua ulama karena adanya perbedaan pendapat mengenai kebahasaannya dan metode penggunaannya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.